Makanya pepesti ini suatu tekan janji. Wis kapahitung 500 warsa bakal bali marang Gomo Budi. Gomo itu ageman orang memakai sandangan-sandangan yang sifatnya budi pekerti itu tadi. Nah, budi pekerti yang bagaimana ya? Semua aku bicarakan itu semua tentang ajaran budi pekerti. Budi pekerti. Nah, karena memang sudah dilupakan. Iya kan? Mas Tinus, kembali ke tentang kejayaan Nusantara, Mas. Kan banyak orang lagi rame-ramenya berbondong-bondong berharap kembalinya kejayaan Nusantara. Nah, yang jadi pertanyaan itu apa langkah konkret untuk mencapainya, Mas Tinus? Langkah konkretnya jangan hanya sebagai sebatas ucapan dan angan-angan. Ya teman. Orang bisa bicara, saya ingin jaya Nusantara, ya, saya ingin mengembalikan budaya Nusantara. Iya. Tapi perilakunya sehari-hari menyakitkan orang lain, gitu. Sama semua itu diawali dari diri kita sendiri. Contoh ini, Nusantara itu tidak jauh dengan yang namanya budaya. Iya. Budaya itu bagaimana? Budidaya, pelestarian. Ya kan? Karena budidaya itu sama saja yang namanya Hamemayu Hayuning Bawono, kembali itu saat tadi. Ya. Ketika kita contoh ini ya, kita ingin mengembalikan Nusantara, paling nggak tahu dulu dasarnya, basicnya budaya. Budaya itu apa tuh? Nah itu. Budi dan daya itu tadi. Nah, budidaya, pelestarian. Si dilestarikan apa? Ya alam dan seisinya. Ya. Betul. Dengan apa? Dengan hati nurani. Kan seni ya. Seni adalah sentuhan hati nurani. Ya, kan? Lah saiki zaman saiki nurani ini kan. Iya kan? Ya, hanya mengandalkan akal. Ini ora nganggo nurani. Makanya orang leluhur dulu kita daya cipta seninya itu tinggi sekali. Karena apa? Semua telah dibangun dari rasa. Tanpa rasa orang tidak akan mempunyai jiwa seni. Karena seni dibangun dari rasa itu sendiri. Rasa karena menciptakan nurani, sentuhan hati nurani. Ya. Nah, rasa itu harus ditemukan dengan rasa sejati, penjiwaan. Nah, dengan kejadian-kejadian ini, makanya dikembalikan kepada kemurnian. Hamemayu Hayuning Bawono. Makanya untuk menciptakan Nusantara Jaya kembali, basicnya adalah manusia harus mempunyai jiwa yang berbudaya. Jangan hanya sebatas lisan. Kita cerminkan dulu dalam kehidupan sehari kita. Kira-kira kita itu berbudaya enggak? Ketika orang membawa budaya atas nama budaya sedangkan dirinya tidak berbudaya. Ibaratnya membawa sesuatu tapi tidak tahu apa yang dia bawa. Nah gitu loh. Dalam arti seperti itu. Makanya ketika kita membawakan sesuatu kejayaan Nusantara, ketahuilah budaya itu sendiri. Lah, budaya itu harus bagaimana? Ketika kita membawakan budaya, ya diri kita harus punya jiwa budaya dulu. Ya kan? Mana ada orang membawa budaya tapi dirinya nggak berbudaya. Malah lucu kan itu. Diguyu karo Bagong kan itu. Gitu. Namanya seperti itu. Ngandel ora kan gitu. Bener Bagong. Basa Jawane kan ngono. Iya. Ya lah. Nah, makanya itu kan zaman sekarang mengenal budaya saya nggak tahu kan gitu. Seni, sentuhan hati nurani dibangun dari apa? Kesejatian diri. Ya kan? Kesejatian diri dibangun dari apa? Meningkatkan tingkat kesadaran diri. Kesadaran diri dibangun bagaimana? Ya kita melakukan suatu pengolahan diri, olah pikir, olah rasa, olah jiwa, olah raga. Ketika kita mampu mengolah itu semuanya, ya kita akan menemukan nurani yang sebenarnya. Akhirnya orang menemukan daya seni yang tinggi, gitu. Nah, akhirnya menciptakan filosofi kehidupan.
artian-artian kehidupan yang bermakna. Kandungan makna ini makanya awal dulu kita dahulu membuat artefak, membuat candi-candi dengan suatu karya seni gini. Kita harus tidak bisa membaca dengan mentah. Artinya apa? Bentuknya kok koyong ini, ono wong patung bentuknya koyong wong ini kan ngono. Nah kita kupas lagi. Ya koyong ini kan artinya penciptaan unsur manusia itu. Karena ya itu tadi pengadaan itu tadi. Iya, sumber kehidupan. Nah kalau misalkan jenengan kita punya orang tua lagi gini, wah ini lagi ada pengadaan. Iya, wis tahu dong. Nanti nek kancamu apa siapa yang gitu, wah ini lagi pengadaan. Nah itu ini pengadaan itu adalah penciptaan barang ono dari ono kan. Nah ketika ada tanggung jawab kita apa memelihara. Iya. Nah, memelihara kan kudu duwe jiwa budaya itu sendiri kan. Gitu. Beda apa? Ben urip. Ngerti dulunge urip. Nah, wis ngerti urip cahaya, kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Iya. Lah kalau kita belum bisa menerangi diri kita, menerangi jagat kan ngono. Nah, makanya dasar utama kita untuk membangkitkan, kita ingin mempunyai keinginan Nusantara ini menjadi jaya kembali atau terciptanya kedamaian dunia, ya kan? Istilahnya ya kita harus awali dari diri kita dahulu. Kira-kira kita sudah menerangi diri kita belum? Iya. Kalau diri kita belum bisa menerangi diri kita sendiri, ya jangan harap mau bercita-cita mendamaikan dunia. Impossible kan gitu. Omong kosong. Jangan hanya menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Suarane banter nih jebule digoleki ra ana apa-apa nih. Berarti peninggalan leluhur kita itu yang berupa fisik seperti candi dan sebagainya itu merupakan kode-kode ya Mas Tinus ya, sebagai kode atau sandi-sandi lah. Filosofi. Yeah. Orang dahulu kenapa membuat suatu candi dengan bentuk relief? Biar mencerdaskan diri kita. Dengan misalnya kita harus pandai membaca. Kita dikasih kitab nih. Kan sudah tertulis, dicetak kayak maknanya apa? Copy paste. Akhirnya kan nggak mau olah pikir, orang olah rasa. Iya. Copy paste, makanya zaman saiki ngimune copy paste. Iya. Nah, orang dahulu ilmu ini ilmu alam. Ya. Makanya zaman agama dulu dengan agama lain itu pengertiannya sudah lain. Zaman sekarang itu agama itu karena sesuatu yang pengertian ya atau yang dibuat oleh para pendahulu yang mempunyai keilmuan yang tinggi, akhirnya dibikin kitab, gitu. Akhirnya turun temurun, dipelajari. Copy paste. Saya copy paste ini orang tepat tuh. Iya. Pasti. Akhirnya sini seorang gini. Nyeleweng. Ya, enggak. Okay. Karena sumbernya dari sini, kita sudah tidak menjadi sumber lagi. Ya, agama sekarang. Nah, agama leluhur kita mencari sumber sendiri. Tidak mau ngene tok kan golek banyu berkah. Muga-muga entuk anu. Ora gelem golek dhewe. Yen iso gawe sumber dhewe. Jangan kita mencari sumber, yen iso gawe sumber dhewe. Oh iya, nah, gitu. Tahu yang maksudnya? Sampai sekarang yang jadi tanda tanya itu leluhur kita itu kebanyakan kan memberi apa ya, ya seperti peninggalan itu tadi kok pasti dengan kesamaran ya, samar-samar. Jadi ora bloko suto ngono loh. Ya, itu untuk mencerdaskan sebenarnya. Kan mau nggak mau cucu-cucunya kan harus melatih untuk mengasah pikir, ya toh. Berarti tujuannya itu ya. Ini kan tujuan otak ini digunakan lagi sesuatu, sesuatu ketemu titik temu yang benar-benar real, ya toh. Temu akal. Jadi apa? Yang menemukan itu yang memang orang yang benar-benar. Ya kita menganalisa tujuannya, dengan olah penalaran pikir ini, ya.
kemudian difilosofikan melalui rasa kita, akhirnya digabungkan. Oh temune itu tak, akhirnya temu nalar. Seperti Kan kita olah pikir nih, misalkan ini ada artefak atau situs candi dengan wujud yang sekian, dengan bentuk seperti ini, kita kupas dengan analisa dengan alam cipta ini. Nah, kemudian kita filosofikan dengan rasa. Nah, kita harus mempunyai jiwa seni yang tinggi, nalurinya harus luar biasa dengan pemahaman. Lagi kan butuh pelatihan juga. Ini sudah bekerja. Ini untuk menjadi ini project nunggu proses kan. Kalau sudah orang yang bisa mengolah pikir dengan olah rasa itu, oh iya. Sing nemokne ya memang orang yang teman-teman. Iya. Akhirnya gini, kita olah pikir ini ada artefak atau situs ini. Oh, ini artinya gini. Kita telusuri dengan filosofi. Kita tangkap temu nalar. Temu nalar. Oh iya, buat pengertian. Kalau misalnya digamblang nih, Bloko Suto, ya kita nggak mau ngolah pikir. Orang-orang yang istilahnya awam dan pikirannya negatif, ya nanti karena dibuat, kalau kita membaca kan kita belajar teori. Tapi kalau dengan ngolah pikir kita memang benar-benar praktek langsung. Karena penelitian. Marwan bagian penelitian, dikupas, dioncei nggak dulu. Zaman sekarang orang ngerti stekon kan ini, tidak mau mencari gitu loh, mengupas. Nah makanya kan keilmuan itu kita jangan mencari hanya menerima dari sumber, tapi kalau bisa ya kita menjadi sumber itu sendiri. Maka dibilang wahyu itulah ya itu Mas. Ketika kita bisa mampu memerdahkan ilmu kerahasiaan Tuhan, itu adalah wahyu. Kadang orang salah persepsi dengan arti kata wahyu itu sendiri.